Wah wah wah, bermain 10 pemain di babak pertama. Erick Thohir beri peringatan ke Shin Tae-yong sebelum pertandingan. Begini peringatan Erick Thohir kepada Shin Tae-yong, yang pasti bikin kalian terkejut mendengarnya. Wah wah wah, mantap betul sih ini. Hoki Caraka bicara mental timnas Indonesia lawan Filipina. Kira-kira bagaimana para pemain mental timnas Indonesia? Begini info lengkapnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Tom Haye ultimatum lawan timnas Indonesia di tengah turnamen Piala AFF 2024. Ini dia ultimatum Tom Haye ke lawan timnas Indonesia yang pasti bikin kalian bangga mendengarnya. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Filipina. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024 baru saja berakhir. Seperti yang banyak diprediksi sebelumnya, laga ini berlangsung sangat sengit dan menjadi penentu nasib skuad Garuda di ajang bergengsi Asia Tenggara ini. Pertarungan di Stadion Manahan, Solo menjadi momen hidup mati bagi timnas Indonesia untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Sebagai laga pamungkas grup B, kemenangan atas Filipina adalah harga mati bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan langkah Indonesia di Piala AFF 2024. Dengan tambahan waktu istirahat yang cukup, harapan besar disematkan pada skuad asuhan Shin Tae-yong. Kembalinya Marcelino pasca kartu merah di laga sebelumnya juga diharapkan memberikan energi baru bagi tim. Namun, Filipina bukan lawan yang mudah. Dalam beberapa laga terakhir, mereka menunjukkan pertahanan solid yang sulit ditembus. Bahkan Filipina berhasil menahan imbang Vietnam, sebuah hasil yang cukup mengejutkan banyak pihak. Dengan catatan tersebut, The Ascals menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia. Prediksi-prediksi sebelum laga menunjukkan berbagai kemungkinan. Ada yang memprediksi Indonesia akan menang tipis, ada juga yang memperkirakan laga akan berakhir imbang. Skor 2-1 dan 1-0 menjadi hasil yang paling sering disebutkan oleh pengamat dan fans. Namun tidak sedikit pula yang merasa Filipina bisa memberikan kejutan dan membuat skuad Garuda kesulitan mencetak gol. Pertandingan ini menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong. Taktik dan strategi yang diterapkan selama pertandingan akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, target timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah mencapai babak semifinal. Oleh karena itu, laga melawan Filipina menjadi sangat krusial. Untuk mengetahui hasil akhirnya, kalian bisa langsung melihat di thumbnail video ini. Pertanyaannya sekarang, apakah prediksi kalian sebelum pertandingan sudah sesuai dengan hasil yang terjadi? Apakah timnas Indonesia berhasil memenuhi ekspektasi dan melaju ke babak semifinal? Atau justru Filipina yang membuat kejutan besar? Kami ingin mendengar pendapat kalian. Tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian performa timnas Indonesia dalam laga ini. Apakah strategi yang diterapkan Shin Tae-yong sudah maksimal? Dan jika ada yang harus dievaluasi, bagian mana yang menurut kalian perlu mendapat perhatian lebih? Jangan ragu untuk berbagi prediksi dan analisis kalian. Hoki Caraka bicara mental skuad Garuda sebelum lawan Filipina di Piala AFF 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024 baru saja usai. Namun perhatian publik tertuju pada pernyataan menarik dari salah satu punggawa timnas Indonesia, Hoki Caraka, sebelum laga berlangsung. Laga terakhir grup B ini digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat dan menjadi penentu langkah tim Garuda menuju babak selanjutnya. Menjelang pertandingan, Hoki Caraka, striker muda andalan timnas Indonesia, dengan penuh keyakinan mengungkapkan kesiapan mental dirinya dan rekan-rekannya.
Dalam sesi wawancara di Solo, Hoki menegaskan bahwa mereka tidak merasa tertekan, justru semakin terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dari segi mentalitas kami pemain malah terpacu, ujar Hoki. Ia mengingat momen ketika timnas Indonesia mampu mengimbangi Vietnam dan hanya kebobolan di menit akhir. Kami bisa mengimbangi Vietnam dan kebobolan 1 gol di menit akhir. Para pemain tambah semangat, kami akan buktikan besok, tambahnya. Hoki juga menegaskan bahwa persiapan timnas Indonesia telah dilakukan semaksimal mungkin. Pastinya dari pemain sudah prepare semaksimal mungkin. Semua pemain ingin timnas Indonesia untuk lanjut ke babak selanjutnya, jelasnya. Pernyataan ini menjadi pemantik semangat tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga untuk seluruh pendukung timnas Indonesia. Lebih lanjut, Hoki Caraka mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh. Tolong dukung kami semua besok. Kalau soal beban pasti ada, namun semua itu tergantung situasi di lapangan, ungkapnya dengan penuh harap. Ia menambahkan bahwa dukungan dari para penonton, baik di stadion maupun di rumah, akan sangat berarti bagi perjuangan timnas. Pernyataan Hoki Caraka ini menjadi sorotan karena menunjukkan mental juara yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia. Tak hanya mengandalkan strategi di lapangan, tetapi juga kekuatan, mental dan semangat pantang menyerah yang menjadi kunci utama dalam setiap pertandingan. Kini hasil pertandingan Indonesia versus Filipina bisa kalian lihat di thumbnail video ini. Bagaimana menurut kalian, apakah semangat dan optimisme Hoki Caraka mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berikan dukungan penuh untuk timnas Indonesia dan bersama-sama kita doakan agar Garuda terus terbang tinggi di ajang ini. Mimpi besar Jay Itzes di tengah turnamen Piala AFF 2024. Di tengah gelaran Piala AFF 2024, Jay Itzes kembali menggemparkan publik sepak bola dengan pernyataan mengejutkan. Bek tangguh berusia 26 tahun ini mengungkapkan keinginannya yang besar untuk membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Itzes yang saat ini bermain di klub Serie B Italia, Venezia, menyatakan bahwa salah satu mimpi terbesarnya adalah bisa berkontribusi bagi Garuda di ajang sepak bola paling prestisius di dunia. Dalam sebuah wawancara di podcast The Higher Way, Jay Itzes dengan penuh semangat mengutarakan impiannya. Ia percaya bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C pada putaran ketiga kualifikasi. Ini merupakan pencapaian yang cukup membanggakan dan memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, edisi kali ini akan diikuti oleh 48 tim, membuka peluang lebih besar bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk mencatatkan sejarah baru. Jay Itzes menegaskan bahwa impian tampil di Piala Dunia bukan hanya miliknya. Menurutnya, hampir seluruh pemain timnas Indonesia memiliki cita-cita yang sama. Ia bahkan sering berdiskusi dengan rekan setimnya Ragnar Oratmangun mengenai peluang tersebut saat mereka berada di Jakarta. Kami sering membicarakannya terutama saat saya sekamar dengan Ragnar di hotel. Kami punya keyakinan bahwa ini bisa terwujud, ujar Itzes. Namun, Jay Itzes juga menekankan bahwa sekadar bermimpi saja tidak cukup. Ia menyadari bahwa untuk mencapai level tertinggi seperti Piala Dunia diperlukan kerja keras dan dedikasi yang luar biasa. Mimpi saja tidak cukup, harus ada rencana dan kerja keras untuk mewujudkannya. Itu sangat penting, tambahnya dengan penuh tekad. Kehadiran Jay Itzes di skuad timnas Indonesia telah memberikan warna baru di lini pertahanan Garuda. Pengalamannya bermain di Eropa menjadi aset berharga dalam membangun kekuatan timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain abroad dan talenta lokal yang semakin berkembang, peluang Indonesia untuk mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 terasa semakin nyata. Bagaimana menurut kalian para penggemar sepak bola Indonesia? Apakah mimpi Jay Itzes ini dapat terwujud? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Mari kita dukung penuh timnas Indonesia agar bisa tampil di Piala Dunia 2026 dan membuat sejarah baru bagi sepak bola nasional. Erick Thohir ingatkan Shin Tae-yong target timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina di Piala AFF 2024 baru saja usai. Hasil akhir pertandingan bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Sorotan utama tertuju pada pernyataan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memberikan pesan tegas kepada pelatih Shin Tae-yong sebelum laga berlangsung. Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia memiliki target jelas di Piala AFF 2024. Pesan ini disampaikan sebagai respons atas hasil yang kurang memuaskan dari laga-laga sebelumnya, termasuk kekalahan dari Vietnam dan hasil imbang melawan Laos. Erick menepis anggapan bahwa timnas Indonesia tidak memiliki target khusus di turnamen ini dan justru mengingatkan bahwa setiap pertandingan harus membawa hasil positif. Kemarin ada yang bertanya, Pak Erick bilang tidak ada target. Oh, saya tidak pernah bilang begitu. Setiap uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil, ujar Erick Thohir dalam wawancara. Timnas Indonesia yang di Piala AFF kali ini banyak dihuni oleh skuad U22 memang bertujuan untuk memberikan jam terbang kepada pemain muda. Hal ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U230 2026. Namun hasil yang diraih sejauh ini belum sepenuhnya memuaskan. Kekalahan dari Vietnam menambah tekanan untuk bisa meraih kemenangan melawan Filipina. Laga melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo menjadi penentuan nasib Garuda di Piala AFF 2024. Kemenangan wajib diraih untuk memastikan peluang lolos ke semifinal tetap terbuka, sambil berharap hasil lain dari pertandingan Vietnam melawan Myanmar berpihak kepada Indonesia. Erick Thohir menegaskan kepada Shin Tae-yong bahwa lolos ke semifinal adalah target utama timnas Indonesia di ajang ini. Kalau timnas Indonesia bisa menang melawan Laos, Kamboja, dan Myanmar, seharusnya kami juga bisa mencapai semifinal. Itu konsekuensi dari kekalahan melawan Vietnam, lanjut Erick. Saat ini posisi Indonesia di klasemen FIFA berada di peringkat 127, turun dari peringkat 125 sebelumnya. Hasil melawan Filipina tentu akan mempengaruhi langkah berikutnya, baik untuk turnamen ini maupun peringkat di klasemen dunia. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan tadi? Apakah timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaiknya melawan Filipina? Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Erick Thohir terhadap Shin Tae-yong dan skuad Garuda melihat dari pertandingan tadi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita terus dukung timnas Indonesia dalam perjuangannya. Ultimatum Tom Haye ke lawan timnas Indonesia. Di tengah sengitnya laga timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF 2024, kabar mengejutkan datang dari salah satu bintang Garuda, Tom Haye. Pemain keturunan Belanda itu memberikan pernyataan tajam yang menjadi sorotan banyak pihak. Haye secara terang-terangan mengultimatum calon lawan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Haye menegaskan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Keyakinan ini muncul setelah performa impresif skuad Garuda di kualifikasi sebelumnya. Saat ini Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Kami sangat percaya diri tim ini memiliki kekuatan besar dan kami telah menunjukkan itu di laga-laga sebelumnya. Kami berada di sini bukan untuk sekadar berpartisipasi, tetapi untuk melangkah jauh dan membawa Indonesia ke Piala Dunia, ujar Tom Haye. Peluang anak asuh Shin Tae-yong untuk lolos masih terbuka lebar. Masih ada 4 pertandingan tersisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang yang menjadi penentu nasib Garuda.
Salah satu momen penting yang memperkuat keyakinan Tom Haye adalah kemenangan sensasional 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan ini menjadi sinyal bahwa timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat melawan Arab Saudi, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kami bermain dengan semangat luar biasa dan itu terlihat di lapangan. Kami pantas menang karena kami bertarung habis-habisan. Ini adalah momen di mana kami mengirim pesan kepada semua orang bahwa Indonesia masih berjuang keras dan harus diperhitungkan, lanjut Haye dalam siniar bersama Jay Izzes. Tom Haye juga menyinggung kekalahan melawan Jepang sebelumnya. Menurutnya hasil tersebut bukan cerminan sesungguhnya dari kekuatan timnas Indonesia. Kekalahan dari Jepang tidak membuat kami kehilangan semangat. Justru itu menjadi motivasi kami untuk bangkit dan menunjukkan kualitas kami. Kami belajar dari kesalahan dan siap tampil lebih baik di laga-laga berikutnya, tegasnya. Pernyataan ini tentu memicu antusiasme para pendukung timnas Indonesia. Para fans diharapkan memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda dalam setiap laga. Tom Haye percaya bahwa dukungan dari supporter adalah elemen penting yang bisa membantu Indonesia mencapai target besar tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah ultimatum dari Tom Haye ini bisa menjadi pemicu semangat bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih ganas di laga-laga mendatang? Jangan ragu untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita beri dukungan penuh untuk timnas Garuda menuju impian besar di Piala Dunia 2026.